cerita habis konser udah lama skip Ron. Ron skip berapa episode Ron? Banyak sih. Enggak deh. Enggak, dua doang ya? Dua doang Ayu. Apa? Suju ya skip ya? Oh iya Suju. Enggak deh. Emang kita Suju enggak ada. Suju ada. Oh Suju ada, Suju ada. Lu amnesia. Ya Allah setelah pindah kantor langsung amnesia. Iya, kantor bikin podcast saingan kebanyakan podcast ya. Saingan kayaknya. Aduh, males nih. Ngomong traitor. Judas ya? Iya jadi akhirnya kita pembelot gue dari Korea Utara. Iya, kita di episode cerita habis konser ini ngomongin konsernya, nggak konser sih, fan konser. Jadi fan meeting dan konser Park Ji Hoon 360. Enak ya lo kemarin bisa ketemu langsung. Iya, gue ketemu, lo enggak? Enggak kan, enggak in charge. Enggak in charge. Oh gitu. Iya, jadi di sini kalau misalnya dengerin dari cerita gue kan gue waktu itu pernah bilang kalau ya Ji Hoon bukan tipe gue. Jadi gue pas kemarin liat Ji Hoon ya mungkin nggak se-excited fansnya atau nama sebutan fansnya tuh main Indonesia. Ini bukan unpopular opinion ya lo, jadi enggak. confession gini. Ya, jadi di sini gue ngundang Novi dari Park Ji Hoon Union ya. Oh ya, silakan. Selamat datang. Selamat datang. Oh, soseo. Perkenalkan nama dari mana gitu. Oke. Tempat tanggal lahir. Iya, tempat tanggal lahir ya. Iya, aku Novi. Iya. Dari sebenarnya sih kita ada nama project itu memang dari Union, maksudnya dari fanbase kita kumpulin. Oh. Ya, nama username-nya itu di Twitter dan Instagram for Jihoon My ID. Jadi di situ ada kumpulan 3 fanbase sih Kak, yang mungkin di Twitter sih sebenarnya itu ada dari Winking Union Indonesia. Karena dulu Jihoon Wing kan. Wingy, ya. Jadi di wilayah Winkies gitu. Oh, yang ya, karena kan dia yang pas Naya. Kan dia viralnya gara-gara itu. Yang pas awal-awal banget ya. Betul. Winking Union Indonesia, ada Wing Support itu juga di Twitter, dan ada 529 Nuna. Itu kita sama sih, maksudnya cuma karena beda-beda karena beda project yang kita coba handle gitu, jadi makanya rada banyak kali ya. Jadi di situ gabungan 3 fanbase. Iya betul. Oh, di sini Novi kenapa bisa suka? Kita ngomongin dulu deh. Biasa siapa sih ya emang Jihoon ya, orang ini konser solonya Jihoon. Gimana sih? Ya maksudnya ngefans awal mulanya bisa suka sama Jihoon tuh kenapa? Aku sih Kak gimana ya? Kak, mungkin kalau suka kan tiap orang punya pandangan beda-beda kali ya gitu ya. Udah pas lihat dia dari pertama 2017 memang langsung suka. 2017 pas di produce-nya. Ya. Oh, gara-gara Wingnya. Salah satunya itu. Salah satunya itu gara-gara Wingnya. Terus ya udah sampai sekarang terus support dia gitu, dan sampai karena kan kita juga nungguin dari setelah dia kelar dari One gitu, maksudnya nungguin karena dia sebelumnya sempat ada fan meeting juga kan. Nah cuma dia nggak mampir ke sini, dan dengan dia mampir ke sini ya aku dan teman-teman dan tim coba buat bikin sesuatu lah buat mungkin proyeknya bakal kita dengar ceritanya lebih detail, tapi kayak di fan konser kemarin gue pengen sedikit cerita pengalaman gue bertemu dengan Park Ji Hoon. Yang bagus-bagus aja ya, tapi iya. Jangan yang jelek-jeleknya ya udah lah. Ya udah kan udah dikasih tiketnya ya. Iya. Jadi tuh terima kasih untuk Kana Global Media karena sudah memberikan aku kekoreaan untuk interview kesempatan untuk interview sih. Jadi gue disuruh untuk kirim 3 pertanyaan, terus ya biasa itu disaring lagi sama staffnya kan, dipilih-pilih. Jadi seharusnya itu rencananya tuh mau interview kira-kira ya enggak hampir kayak preskon sih. Tapi awalnya enggak roundtable. Jadi enggak roundtable, kayak preskon gitu, kayak suruh 3:30 terus ya molor akhirnya baru jam 5 lah di situ. Udah nih ternyata tuh yang datang medianya banyak banget kan. Udah kita dikumpulin di suatu ruangan, di AIS kan? Iya di AIS di Garuda Room pasti. Nah aku tahu sih. Semuanya juga di situ. Semuanya di situ ya, di Garuda Room. Oke lah, gue di baris pertama Kak. Di baris pertama karena gara-gara nama gue A depannya. Anin. Iya. Abset iya. Ya udahlah, lumayan. Nah di situ nunggu kayak wah, dateng lah si Park Ji Hoon. Kayak gue kan mungkin karena gue nggak biasa ya, jadi gue sama sekali nggak expect gimana sih Ji Hoon. Gue nangkapnya kesan pertama gue sebagai fans biasa itu Ji Hoon tuh yang imut-imut, ego gimana gitu. Ternyata pas dateng, kebalikan dari semua bayangan gue. Dia tuh pas gue liat tuh kalem banget dan vibe-nya tuh mature banget. Bener gak sih Novi? Bener. Bener kan, kayak wah tuh
ternyata dia nggak seimut itu ya, nggak gimana sih, kayak kalau yang ketawa-ketawa sendiri atau gimana, nggak gitu sih, tapi kayak gue ngeliat bener-bener kebalikan apa selama ini apa. Tapi nggak dingin gitu. Nggak dingin, lebih ke mature kayak. Nggak kayak Kim Jae-won. Kalau Jae-won kan kayaknya agak dingin, agak ketus gitu kan mukanya, bibirnya selalu mengerucut gitu kan, kayak Angry Bird gitu. Nggak, dia bener-bener mature sih vibe-nya, kayak wah gue ya itulah, gue speechless di situ. Gue dan bilang ganteng sih pasti ganteng ya, karena kan Park Ji Hoon juga visualnya di mana-mana sih. Daniel kali. Dan ya di situ. Jadi setelah pressconnya tuh nggak berlangsung lama, kayak cuman sekitar 15 menit lah, pokoknya itu langsung lah brand. Jadi dikasih pertanyaan, jadi nanya. Kasih pertanyaan ya, pertanyaannya kayak standar, gimana rasanya kembali ke Indonesia ya? Pasti jawabannya apa? Ya senang sekali. Ya. Terus apa namanya? Apa ya biasanya gue senang bisa ketemu sama fans Indonesia, karena fans Indonesia iya. paling antusias ya, gitu Terima kan. kasih sudah menyambut saya di bandara. Tapi itu enggak. Oh, dia enggak gitu. Tapi di bandara ada nggak sih foto-fotonya si Jihoon? Paling dari fans aja sih ya. Ada. Maksudnya fans nyambut Jihoon di bandara. Dia nggak bilang gitu sih ya. Terus dia terus ngomongin kayak karirnya mau tahun ini mau ngapain nih. Itu sih yang gue sayangkan, dia nggak banyak cerita di situ, kayak memang kayak karena udah di pertanyaannya udah scripted, terus dia juga jawabnya tuh seadanya, jadi kayak kurang ya biasa sih. Gimana kalau artis K-pop kan memang kalau jawab pertanyaan ya seadanya aja kan. Itu salah satu pertanyaan yang bikin gue penasaran, tahun 2020 mau ngapain nih, kayak bikin album kah atau main drama. Dia sama sekali nggak jawab itu, kayak aku belum bisa kasih penjelasan ya, tunggu aja. Dia cuma ngomong gitu intinya. Ya jadi kayak wah itu gue penasaran sih dia mau ngapain setelah itu. Pokoknya nggak lama setelah itu udah deh gue nonton fanconnya. Ada eye contact gak sama Jihoon? Enggak. Lo tumben biasanya kecilan. Biasanya enggak, bener-bener enggak, kayak ya udah kan gue ya. sibuk nge-tweet, live tweet gitu, kayak aduh kerja nih ceritanya. Kerja gitu, bener-bener kayak kerja banget kayak sekarang. Gue ngeliat Jihoonnya sebentar doang kayak aduh. Gila Dita sekarang kenapa kerja. Gue masih kerja sih gitu. Yaudah deh, itu pengalaman gue pas presscon ngeliat Jihoonnya ya gitu. Tapi kalau Novi masalah tiketing di fancon ini gimana? Aman nggak? Aman sih ya. Terus juga karena mereka maksudnya gimana ya kan, kalau fans kan maksudnya mau, karena dia juga udah jauh-jauh, maksudnya udah lama nggak dateng gitu kan. Terus pada nyari sih tiket yang bener-bener yang benefitnya paling enak, kayak itu Diamond gitu kan. Tapi kan sedangkan si Diamondnya ini cuma sekitar 200 seat ya gitu. Jadi ya gitu deh, pada ada yang nggak dapet Diamond, kecewa gitu. Dan aku maksudnya kita juga di fanbase, maksudnya kita juga sempat info, terus info, maksudnya keep info kalau masih ada loh seat selain Diamond gitu. Maksudnya kalau memang misalnya tetap mau nonton Jihoon ya cobalah di seat lain, karena kan benefitnya juga lumayan. Jadi ada fans gara-gara Diamondnya sold out kayak ya nggak mau nonton gitu-gitu, ada yang kepikiran gitu nggak sih? Kalau itu ya kurang tahu juga sih, karena kan itu pikiran masing-masing ya. Cuma kayak karena lebih banyak sih nyarinya yang paling. Iya, karena memang yang ini sama karena global media benefitnya tuh kamu dapat yang dapat yang Diamond nggak? Aku Diamond kan? Dapat tas nggak? Enggak, karena itu 75 pertama ya? Oh ya. Iya. Dia dapat lo 2 kali. Wah. Tasnya marenjel loh, kayak wah ini benefitnya pantesan orang berlomba-lomba kan dapat Diamond. Itu lengkap banget, poster tanda tangan, high touch, poster, CD, itu juga CD tanda tangan. CD tanda tangan. Wah, aku juga kayak aku transfer di 1203 terus nggak dapat, ya udah. Apa benefit yang tas itu? Iya, karena kan benefitnya tuh dibagi, kalau pokoknya yang poster CD berapa, yang poster dan CD sign berapa, si Maherjinnya berapa, gitu sih. Tapi kamu dapat poster sama album ya? Oh Enggak juga. Enggak, teman aku sih. Oh, jadi itu yang duluan ya. Tapi berarti tiketingnya tuh nggak yang gontok-gontokan gitu nggak sih? Yang kayak aduh servernya kacau gitu atau gimana? Mungkin karena banyak pilihan buat tiket ya, tiket boxnya. Enggak sih, mereka nggak pada ini, cuma pas di Diamond tuh memang rada kayak blow di war kali. Oh iya. Karena tadi itu ya banyak benefitnya. Kalau gue jadi Mei sih juga akan berusaha gitu. Karena kadang-kadang kalau konser yang agak gedean dikit kan
nggak ada benefit apapun. Iya, nggak ada tapi benefit. Ya tiket itu adalah benefitnya. Jadi mau iya. nggak mau ya lo war buat tiket itu. Iya, Kalau iya. ini kan warnya emang udah jelas-jelas nih mempertaruhkannya apa gitu kan, cuma tiket tapi ada merchandise, ada high touch, ada foto juga kan. Berarti Novi high touch dan foto grup. Ya, Berarti yang tuh foto grup. gue pernah Kim Jae-jong waktu itu. Sama Astro doang. Gue high touch nih. Oh, sama si Jihun, ntar ya nanti gue ceritain. Oh jadi aman ya. Ih gue high touch. Nggak ngomong. Itu entah high touchnya kan entar. Sabar dong. Penasaran deh jadi. Jadi setelah dapet itu persiapan projectnya tuh apa sih dari Park Ji-hoon Union? Kalau dari kita sih sebenarnya persiapannya dari rumor-rumor dia mau kesini sih ya gitu. Jadi memang lumayan panjang. Tapi ya maksudnya kita ya biasa maksudnya kayak buat project kan pasti kayak di dalam venue-nya kita mau apa gitu kan, pasti ya ada VCR terus hand banner. Nah cuma kan maksudnya konsepnya aja nih beda-beda gimana gitu ya. Jadi ya kita sama maksudnya kita juga sempat tanya-tanya ke Mei, kalian kalau mau maksudnya kayak survei, kayak singkat survei gitu kali ya, kalian kalau mau nyampein ke Ji-hoon tuh mau nyampein apa sih gitu. Jadi ya semua kita coba rangkum dan kita coba bawakan dan coba kita kasih tahu ke Ji-hoon apa sih yang mau kita kasih ke dia gitu sih. Maksudnya kita di sini support dia meskipun kayak jauh banget gitu kan, tapi dia udah kesini dan ya ini loh bentuk support kita gitu. Nah ini kan banyak banget fanbase yang tergabung dalam Union ya. Kira-kira ada berapa? Ada 7, 8 atau banyak? 3 kan tadi? 3. Oh ada 3, ada Iya. 3. Nah dari 3 itu gue nggak fokus. Dari 3 itu gimana caranya, kan pasti masing-masing kan punya istilahnya followers sendiri-sendiri gitu kan. Terus juga pasti punya satu fanbase punya admin-adminnya juga beberapa gitu. Gimana proses ininya, apa penyatuan idenya terus sampai akhirnya oke, kita ngambil keputusan ini gitu. Karena pasti kan nggak gampang tuh buat menyatukan visi dan misi beberapa kepala gitu. Voting sih ya sama, jadi kita kayak ya pokoknya kita maksudnya gimana ya, kayak jadi kan karena kan kita maksudnya 3 kepala juga maksudnya 3 fanbase tapi kan apa ya kayak satu tujuan gitu loh Kak. Jadi kayak kita mau Ji-hoon kayak ini gitu. Terus ya kita juga ngerangkum dari survei anak-anaknya, kalian nganggap Ji-hoon tuh apa sih gitu. Terus kayak ada yang Ji-hoon tuh kayak ini aku loh Kak gitu. Mungkin kayak kita juga ngeliatnya tuh kayak feedbacknya dari mereka kayak Ji-hoon tuh kayak aku tuh seneng banget kalau ngeliat Ji-hoon gini. Terus kayak Ji-hoon tuh semangat aku loh kok buat dapat nilai bagus, dapat ranking bagus dan segala macem gitu ya. Kayak kita coba rangkum kira-kira apa ya yang cocok gitu. Terus mereka juga dengan maksudnya dengan kita 3 fanbase ini dengan satu pikiran yang sama, kita coba buat bikin dengan tema yang kita ajukan kemarin dan mereka juga oke gitu. Jadi, oh jadi hand banner yang di kursi itu dari ini dari Union. Sama VCR yang kemarin dilihat itu juga dari Union. VCR ya. Oh. Jadi VCR-nya isinya apa? Video kayak ya biasa footage Ji-hoon yang dari awal debut terus sampai sekarang kayak footage sama sebenarnya sama message-nya sih. Oh message ya pesannya sih itu kayak pesannya terima kasih dari, sudah kembali ke Indonesia gitu kayak. Jadi itu juga ngumpulin dari Mei semua. Kumpulin dari jadi kita ya itu tadi aku bilang survei dulu Mei kalau misalnya mau bilang ke Ji-hoon tuh mau bilang apa sih gitu. Ada berapa pesan yang masuk? Kita juga ada terima message book juga dari Mei, jadi maksudnya kita juga sempat kasih beberapa gift juga ke Ji-hoon. Kalau yang di VCR tuh yang memang kita rangkum dan kita coba pakai kata-kata yang bagus gitu sih Kak. Banyak sih gitu karena ya banyak gitu, maksudnya Mei di Indonesia juga banyak. Iya. Yang aku penasaran tuh kalau yang bikin yang aku sekarang gimana pakai aku. Yang gue penasaran kalau VCR di konser itu tuh yang bikin Unionnya atau promotornya sih? Biasanya dari fans sih. Oh dari fans. Beneran dari fans? Jadi sebenarnya itu kita Union yang ngajuin atau promotornya sih juga kita nyari? Ngajuin ya. Gitu. Tapi promotor baru tahu nih. Maksudnya promotor pasti ada approval gitu kan, maksudnya kayak oh ini boleh ini nggak boleh gitu. Sempet revisi gitu nggak? Tolong yang ini jangan ya gitu-gitu. Sempet ya. Revisinya juga last minute gitu. Revisinya apa?
Apa yang nggak boleh gitu? Kalau biasanya sih banyaknya nggak boleh tuh dari segi kalimatnya ya. Maksudnya kayak yang misalnya kalau menurut mereka kalimatnya nggak bagus, ya dihapus, diganti gitu. Atau dari adegan si VCR-nya, kalau misalnya kayak mungkin Jihunnya kelihatan jelek gitu. Atau gimana? tapi kayak dia nggak pernah jelek. Nggak pernah tuh. Iya sih, maksud gue K-pop idol angle dari mana-mana aja juga nggak akan jelek sih. Iya kayak gitu sih revisinya. Terus paling revisi karena kita typo, karena kan harus pakai pakai translate ke bahasa Koreanya gitu. Jadi kadang Koreanya typo. Jadi nggak boleh yang kayak opa marry me. Nggak boleh lah. Ini pesannya tuh universal gitu. Bagus kok. Iri deh. Iya direvisi deh. Pernah kayak gitu. EXO tuh konser udah nggak bisa. Setahu gue kalau yang bisa VCR tuh fancon. Kalau lu udah konser udah nggak bisa lah. Iya tapi kan mereka punya VCR sendiri. Iya, you give us chance lah cuy. Udah nggak bisa lah. Itu dikasih di hand banner-nya kali ya kak. Jadi tuh hand banner dari si hand banner. Tapi kan kalau di hand banner itu kita nggak bisa nulis personal message kita. Itu kan pesan universal aja. Kayak gue nggak pengen bilang itu ke EXO, gue pengen bilang yang lain. Nah itu kan gue pengen bisa. Kalau hand bannernya juga approval dari promotornya? Iya. Semuanya approval. Semuanya lah. Oh males deh kalau kayak gitu. Males kenapa? Lu mau ada hidden agenda kan? Lu pengen? Iya, mending punya fanboard sendiri aja gitu yang kayak lucu-lucuan aja, yang nggak usah harus approval gitu loh, yang kayak ya maksud gue this concert is supposed to be fun gitu, jadi nggak kayak revisi kayak udah kayak kerjaan aja. Ya kan beda, coy. Seru ya. Sorry. Pengen juga deh gitu. Udah nanti mau saya udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Susah. Oh ya lanjut. Apa ya? Apa lagi? Apa sih? Mana? Tadi tuh sampai yang bikin VCR, bikin video. ya. Oh oke. Ini gue baru mendengar nih. Ternyata caranya gitu ya. Ternyata tuh semua fanbase tuh dikumpulin jadi satu di bawah Union gitu. Nanti kalau misalkan Monsta X kesini nih, lo nggak bakal bisa dulu buat Wono kan? Udah nggak bisa coy. Aduh. Nggak boleh sama Starship udah. Iya direvisi ya. Ini nggak bisa 7 nih 6 gitu. Oke lanjut. Itu persiapan project udah. Nah pas hari H nih, kamu gimana persiapannya kayak? Belanja baju baru atau gimana? Biasanya kalau fangirl kan gitu kan ya. Iya. Udah alat makeup udah segepok gitu. Pakai baju pink nggak kan? Orang kesukaan dia pink kan? Pink ya. Pakai baju pink? Enggak. Enggak, tadinya juga kita mau coba pakai dress code gitu, pakai dress karena kan warna fandomnya si Jihoon kan pink ya? Ada 3 warna gitu. Terus mau pakai dress code tapi nggak jadilah gitu. Jadi ya udah senyamannya Mei aja. Tapi banyak kok yang pakai warna pink, kuning, hijau tuh. Emang paling nggak enak sih kalau diatur itu. Iya kan. Iya betul. EXO kayaknya juga deh. Warna silver ya? Merah putih. Oh merah putih ya. Iya kan ribet ya, maksud gue kostum gue emang merah sih. Tapi kalau kayak pas waktu di Singapura aja disuruh pakai baju putih, gue pakai baju merah aja. Masalahnya nggak suka dia. Nggak, iya sih kalau fancon ini nggak ada aturannya ya dress code. Kamu mau beli lightstick nggak? Lightstick beli. Apa sih nama lightsticknya? Ada dong. Keren banget ya. Iya solo sekarang cepet loh. Nggak bawa lagi. Oh dia bawa. Semuanya punya Kang Daniel, Ong punya, Kim Jae-won punya. Cool. Semuanya punya. Apa sih nama itunya? Kalau punya Jihoon Popbong. Popbong. Iya soalnya di dalamnya tuh kayak ada bola warna-warni kecil-kecil gitu, lucu deh. Iya. Wah. Kayak permen gitu loh. Iya kayak sprinkle gitu, lucu deh. Iya. Tapi bertolak belakang sekali dengan image dia yang manly. Oh iya, soalnya image-nya ternyata mature, manly gitu. Apa namanya, lightstick-nya ada sprinkle. Nah, pas ada nonton fancon tuh antrian dan segala macem aman lah ya atau gimana? Ada kesulitan nggak? Aman sih ya Kak. Sejujurnya ya, karena aku di hari H masih mengurusi ini dan itu buat si project. Wah, seksi sibuk. Ini tuh ketuanya nih ya. Jadi tapi pas aku kan karena kan baru mau masuk holding venue itu, kalau di rundown itu jam 17.30 kalau nggak salah ya. Nah itu dari jam 4-an itu mereka udah boleh duduk di holding venue-nya itu juga udah rapi sih gitu. Jadi meskipun lumayan rame, tapi mereka juga duduk santai gitu. Terus masih ada yang jalan-jalan. No drama, I love concert with no drama. Iya, ini kan juga kalau
kan masalah fan konser ini duduk kan, jadi udah disediain seatingnya. Jadi sebenarnya makanya kayak mau antri duluan nggak ngaruh karena lo udah ada nomornya. Iya juga sih. Iya, jadi aman lah ya sampai duduk. Nah pas nonton konsernya nih kayak apa sih, kayak wah momen terbaik ini keberapa kali ketemu Jun? 3 ya? Aku ketiga. Jangan tanya momen terbaik dulu, kan ini udah lama nggak ketemu gitu. Gimana akhirnya ngeliat lagi? Oh iya, kayak sama masih aja sama atau gak? iya Kayak pas pertama gitu kan biasanya kan kayak misalkan gue nih pertama kali ngeliat Suju tuh kayak wah gila ini orang apa bukan gitu karena licin sekali men kulitnya gitu, kayak lalat juga kepleset nih gitu. Tapi setelah itu jadi tidak terbiasa kan ngeliat ternyata emang artis Korea itu kayak gini. Ketika kamu pertama kali ngeliat Jihoon dan sekarang dan kemarin yang ketiga kali, apa yang sama, perasaan apa yang sama apa yang beda gitu? Apa ya, speechless deh. Sama-sama speechless. Masih tetap speechless ya. Sampai sekarang juga masih apa ya, Kebayang ya. tapi Belum pengen kelar. ketemu lagi. Post konsernya Iya, belum kelar. kelar. Iya. Iya. Masih VCD. Tapi ya gitulah. Terus karena kan ya itu dia, karena kita juga udah lama terakhir ketemu kan pas one-on-one Yang konser kan 2018. Terus fan meeting nggak kesini, baru kesini lagi, jadi kayak super excited banget. Dan mereka juga maksudnya Mei juga nge-fansion. Aku juga di dalam teriak-teriak udah mungkin sampai hotel suara udah gak ada suaranya, jadi udah puas banget. Tapi apa sih maksud gue, setiap fans tuh kan pasti punya ini ya pengalaman religius yang berbeda-beda gitu. Maksudnya setiap kali mereka masuk ke concert hall tuh pasti kayak ada sesuatu gitu. Kalau misalnya kayak gue nih, setiap kali masuk ke concert hall pasti gue bakalan pengen pipis gitu, kayak nggak ada apa-apa, padahal juga nggak minum atau apa, tapi pengen pipis aja gitu rasanya, kayak deg-degan. Tapi ini kalau gue pipis gue nggak dapet tempat ini lagi nih gitu kan. Terus tapi perasaan itu kemudian hilang. Kayak konser EXO kemarin itu beneran selama 3 jam gue nahan pipis karena kayak enggak, ini sebenarnya tuh nggak pengen pipis tapi otak gue mikirnya kayaknya ini pipis tuh pas mereka perform udah hilang itu perasaan. Kalau kamu ada nggak sih yang kayak gitu juga? Aku sih enggak sih ya, cuma mungkin kayak rada pusing gitu kali ini, gimana pengen cepet-cepet masuk tapi pas udah di dalam venue tuh kayak aduh. Terus udah gitu view aku kan kebetulan lumayan enak kan karena di extend di depan gitu kan, maksudnya terus kayak aduh kayak nggak nyangka gitu loh yang ditunggu-tunggu selama ini gitu. Jadi kayak aduh ayo dong cepetan gitu. Tapi pas udah konser ya kok cepet banget gitu. Konsernya tapi juga kayak konsernya cepet deh, gue merasa cepet ya, apalagi kalau yang fans ya kayak wah kayak bagus dong. Kayak Kim Jae-hyun lo ngantuk. oh iya dia paling Jihoon. Iya kalau yang Jihoon enggak, agak seru yang Jihoon. Yang ini enak berarti ya. Dia gimana tuh kalau ini ya fanconnya, jalannya fanconnya gimana, maksudnya apa yang mereka suguhkan, apa yang disuguhkan di situ? Pertama gue inget banget sih openingnya, karena openingnya tuh dia bawain lagu debutnya ya, yang judulnya lagu debut lagu debutnya judulnya Love, dan dia bawa backup dancernya. Dan gue merasa ini kalau gue ngomongin lip sync atau enggak etis nggak sih? Ya nggak apa-apa, maksudnya lip sync juga nggak masalah. Kayaknya agak kayaknya lip sync deh ya, karena sebenarnya kalau boleh jujur sih memang Jihoon mungkin secara vokal. Kalau misalkan dia ngawur, kamu malah. Iya maksudnya soalnya gue merasa kalau Jihoon secara vokal mungkin nggak sebagus Kim Jae-hyun atau siapa Hang Seung-hoon ya, tapi gue merasa sebenarnya Jihoon tuh lebih cocok nge-rap deh, ya nggak sih? Gue merasa rapnya jauh lebih bagus daripada vokalnya. Iya nggak sih? Dia ya berkembang ya? Wise banget. Wise. Oh iya wise. Jangan mancing loh. Jangan mancing. Iya jadi kan dia lagunya itu kan vokal terus nge-rap, terus gue merasa wah dia kayak nge-rap beda banget nih sama dia, image-nya dia jadi kayak lebih manly atau apa. Tapi sayang dia nggak nunjukin apps-nya ya di fancon itu ya. Jangan Kak, nanti pada pingsan gimana. Kan gue pengen lihat. Dia kayak pernah nunjukin apps-nya ya di cuma konser. sekali itu pernah waktu Therefore terakhir sama One-on-One. Oh mau Selebihnya nggak ada. Oh nggak ada lagi ya? Jangan pingsan. udah hilang kali apps-nya. Enggak lah. Enggak, belum. Kan dia kan sibuk ini. Dia tuh kayaknya lebih sibuk drama ya daripada nyanyinya. Iya nggak sih? Enggak juga. Setengah-setengah sih dia, 50-50 lah. Setengah ya? Karena gue gue nggak jarang sih ngikutin Park Ji-hoon. Pokoknya setelah dia bawain lagu itu, terus lagu Love sama lagunya yang dari Lee Dewi ya, yang judulnya Young 20. Yang Young 20. Terus apa kan namanya juga fancon kan, campuran fan meeting dan konser. Dia setelah itu talk show dan games kan,
MC-nya tuh itu yang hits, yang yang ke orang Korea. Mbak kan? Kok Mbak? Yang cowok. Yang cowok yang mantan member hits, ya Lee Ji-hoon kan. Nah itu gue merasa kayaknya si Ji-hoonnya itu agak apa gimana ya? Park Ji-hoon dan Lee Ji-hoon. Wow. Namanya sama Ji-hoon ya? Sama Ji-hoon. Oh iya, gue merasa kayak si Park Ji-hoonnya itu Lee Ji-hoon. Enggak, Park Ji-hoon ya. Park Ji-hoon ya. Dia tuh agak antusias dengan MC-nya, dengan Lee Ji-hoonnya. Karena gue merasa Lee Ji-hoonnya memang Korea nih, iya orang gitu Korea ya. Terus dia agak kocak sih. Dia membawakan itu kayak aku pengen kita hari ini Dongseng dan ini ya dan Hyung ya gitu. Terus kayak Lee Ji-hoonnya malu-malu gitu kan. Kayak aku nggak cocok nih. Aku nggak ganteng kamu pokoknya. Selama games itu ya, gue merasa Ji-hoon ngapain aja orang tuh teriak tuh nggak, duduk teriak, tangannya begini teriak. Bener kan dong? Iya kan, sampai hostnya tuh sebel Ji-hoon. Ini gimana mau selesai? Ini dikit-dikit teriak. Sumpah, iya kan? Apakah kamu juga salah satu orang yang seperti itu? Coba ceritain. Pasti. Karena apa ya? Karena setiap dia kayak dia diem aja tuh kita pada terpesona kali ya. Jadi terus udah gitu Ji-hoon tuh suka apa ya? Mungkin karena memang ngegoda Mei gitu, maksudnya ngegoda fansnya ya. Kayak gitu dia ngegodanya. Dan apa ya? Kelihatannya tuh cute tapi tuh manly gimana ya? Aku juga ngejelasin Iya, susah ngejelasin ya, bener. Jadi pakai bajunya karena kan itu waktu masih pakai baju Yongsu maksudnya pakai hanbok ya. Nah, itu dia kayak sok-sokan duduk tegak gitu, tapi tuh mukanya cute gitu. Jadi kita teriak, terus dia kayak ngegoda kita berdiri, terus kita teriak gitu. Sampai MC-nya juga kayak, kalian wanita harus punya pride yang tinggi. Iya, harus punya harga diri, nggak boleh gampang terpesona gitu kayak. Bener, setiap dia ngambil alat kan disuguhin tuh kayak instrumen, ngambil alat tiba-tiba orang teriak, terus tiba-tiba dia tapi itu emang seksi banget sih, seksi ya? Gak ngerti lagi gitu. Gue gak nyangka kalau dia bisa beatboxing. Dia emang dari dulu dari dulu bisa ya. Kayak wow, gue menemukan sisi baru Park Ji-hoon gitu. Kayak maaf ya, aku baru sadar ternyata tuh dia nggak maksudnya apa ya, dia selalu ada hidden talentnya gitu. Iya, maksudnya dia nge-brandingnya Aegyo kan, padahal dia lebih dari sekedar Aegyo-nya itu. Kayak beatboxnya bagus lagi, kayak ala-ala rapper gitu kan. Makanya gue bilang nih kayak lebih cocok jadi rapper deh sebenarnya. Terus apa ya, gamesnya itu, jadi itu kan dia tuh games terus kayak kasih tanda tangan di bola ya. Iya, dia apa ada misi-misinya, terus kayak misi apa random play dance juga ada kan. Terus dia tanda tangan semacam bola, terus yang menang itu random gitu. Iya, dia pilih random. Kamu dapat nggak sih? Nggak. Aku nggak dapat. Nggak dapat apa? Tapi temanku dapat yang kantong yang isi coklat. Temenku sih. Oh kantong ya, karena coklat. ya dia ngasih itu apa? Coklat gitu kan, mungkin karena Valentine kali ya. Aku nggak tahu deh. Tapi di antara semua performance-nya dia, Novi tuh paling seneng yang mana? Semua. Udah bener-bener bucin ya. Gak bisa milih karena semuanya memang itu kan benar-benar di lagu barunya dia. Maksudnya di dua album barunya dia. Jadi semua dibawa, nggak semua dibawain sih, tapi hampir semua dibawain. Dan ya itu maksudnya emang kita tunggu-tunggu. Jadi kan kita juga udah tahu list lagunya dari fancon yang sebelumnya di negara-negara lain gitu kan. Emang itu yang kita tunggu-tunggu. Berarti ini emang sama ya. Yang pertama kalinya dia ngebawain lagu-lagu itu berarti ya? Maksudnya? Karena waktu di fan meeting, karena waktu di fan meeting dia belum. Oh ya, ini fancon ya? Ini fancon, jadi pas di fancon ini benar-benar lagu dia debut album 2 album itu dibawain semua. Seru banget sih. Oh, fan meeting Ji-hoon tuh dia juga tour juga enggak ya? Tour juga, tapi Indo nggak dapet ya? Nggak dapet. Waktu di fan meet dia bawain Young 20 sih dari album. Oh ya, lagu terus Dewi. ini kan kemarin sempat banyak banget konser yang batal nih gara-gara corona. Gue sempat berpikir itu loh, dia akan kita batal. kita juga sempat khawatir nih ini bakal batal. Kamu juga sempat merasakan kayak deg-degan gak sih? Pasti, karena aku juga maksudnya di fandom tuh gimana? Di fandom sih kita sebenarnya karena itu sebelum tiketing kita juga sempat nanya-nanya juga ke pihak promotor ini bakal di cancel atau enggak gitu. Maksudnya mungkin ya ada pro kontranya sih ya. Kalau dari kita sih sebenarnya maksudnya aku dan teman-teman, sebagian teman-teman
kalau memang mau di postpone atau mau di cancel nggak apa-apa gitu. Tapi ada juga yang nggak mau lah, kita udah booking hotel, booking tiket dan segala macem gitu. Jadi ya sempat khawatir, tapi kita maksudnya ya yang terbaik aja lah buat Jihoon. Yang penting dianya sehat, kitanya juga pada sehat. Iya, soalnya serem juga karena setahu aku banyak banget event yang di Malaysia, Singapura, ya, Singapura di cancel, event Vietnam gitu-gitu di cancel kan, dan cancelnya tuh nggak nanggung-nanggung, yang beneran kayak H-1 gitu cancelnya, karena emang pas kebetulan sih pas awal-awal Februari emang coronanya emang lagi gede-gedenya kan, dan untungnya sini agak-agak ke tengah ya, dan udah agak sepi lah gitu ya isunya, masih tetap ada yang dibahas tapi nggak segede yang pas awal ya, agak lega juga sih kemarin, untungnya jadi gitu kan. Itu juga staffnya itu bagi-bagiin itu kan ya masker sama hand sanitizer. Jadi pas gue press con pun gue diwajibin harus pakai masker. Terus maskernya warna pink. Lucu banget. Orang scan-nya dia kayak, wah ini temanya pink-pink ya. Jadi bahkan lo sebelum high touch tuh lo harus hand sanitizer dulu dikasih sama staffnya gitu. Kalau gue pas fancon kemarin, gue tuh paling inget banget ekspresinya dia yang kan dia meranin drama yang Flower Crew itu kan. Terus jadi ada segmen dimana dia ngebedah scene-nya dia tuh, scene-nya si Jihoon. Terus yang kocak ada scene ciuman kan. Dia tuh ngeliatinnya kayak malu-malu gitu loh. Padahal kayak, wah tuh sumpah dia tuh kayak, gue merasa ini memang si Jihoon tuh jago banget, egonya jago banget, dia kayak mainin ekspresi untuk fans-fansnya. Di situ tuh gue merasa kayak, wah ini anak nih bahaya nih kalau udah gede nih, kalau udah berapa tahun ke depan nih kayaknya akan banyak bikin patah hati cewek-cewek nih kayak. Wah dia tuh lucu banget sih, gue akuin kayak. Jadi kan di VCR itu ada adegan ciuman kan, terus dia ngeliatinnya tuh kayak, aduh gimana ya? Gak mau ngeliat ke layar. Gak mau ngeliat tapi pengen lihat. Tapi lucu ya. Tapi lucu. Ya sayang sih gak merekam karena gak bisa. Teriak semua gak tuh pas? Aduh teriak. Jadi teriaknya tuh bukan karena adegan ciumannya, gara-gara ngeliatin si Jihoonnya. Kayak aduh dia tuh lucu banget. Terus apalagi sih yang paling berkesan di konser Jihoon? Dari awal sampai habis berkesan sih ya. Cuma mungkin kalau dari kalau dari aku pribadi sih ya, maksudnya sama teman-teman itu kan kayak lebih ke project sih ya. Pas projectnya ya. Jadi kayak dia juga kayak dia tuh kayak mengulang kalimat yang kita taruh di VCR itu. Dia ngulang kalimat yang meskipun jarak kita jauh tapi kita masih tetap sama-sama gitu, dan di VCR tuh kita juga ada maksudnya kalimat yang meskipun jarak memisahkan kita tapi kita tetap berada di langit yang sama gitu. Romantis banget. Ya kayak gitu sih. Jadi mungkin dia ngulang-ngulang kalimat. Dia ada ngulang kalimat yang kayak kalian tahu kan meskipun jarak kita jauh nih. Kayak gitu. Gue pas VCR itu ditayangin enggak gitu kelihatan sih ekspresinya Jihoon, kelihatan nggak sih? Karena dia balik badan kan, kanan kiri. Gue itu kayak soalnya dia nyorotnya dari jauh gitu. Dia gimana ekspresinya? Dia sih kalau memang melihat sesuatu, maksudnya memperhatikan sesuatu memang kayak serius gitu sih. Iya sih ya. Iya gue juga ngeliatnya agak serius dia ngeliat VCR itu. Entah kalau si Jihoon kan agak-agak pas footage dia dulunya dia malah protes kan. Apaan sih nih? Kalau Jihoon tuh bener-bener mantengin ya, sampai gue nggak bisa nebak nih ekspresinya nangis atau gimana nih. Makanya gue tanya lagi, mungkin Jihoon nggak terlalu percaya diri dengan wajah pre-debutnya kali. Kalau Jihoon kan kayak, iya. Gue udah ganteng dari lahir. Hello. Iya, maksudnya dia pre-debutnya nggak ada bedanya mas sekarang. Kalau Jihoon kan kayaknya ada culun-culunnya ya. Ada culun-culunnya masih yang kayak dalam tanda kutip penyanyi jalanan gitu kan. Dia kayak, kalau Jihoon kan kayak sudah terawat gitu sejak jadi trainee gitu. Jihoon kan trainee bukan trainee siapa-siapa gitu. Tapi kalau secara performance ya gue paling shock ngelihat dia bawain lagunya Wanna One yang Day by Day. Wah kayak, dia tuh kayaknya kan lagunya yang Day by Day tuh kayak lagu seksi gitu loh. Seksi banget. Lagunya seksi banget. Wah dia tuh yang sampai hamping yang sampai
wah ke atas gitu loh, gimana sih kayak kayang ke atas gitu kayak. Jadi lu yang heboh no. Bajunya sampai kebuka-buka. Iya. Dia harusnya heboh. Nih ya, Nov, kamu kan duduknya agak paling depan tuh ngeliat kan gimana dia tuh kayak humping dance yang terus kayak hampir kayang gitu. Wow, gue ngeliat dari jauh. Wow, emang kayak gini dance-nya ya kayak. Karena udah capek teriakan di sana, jadi udah. Udah keliengan ya kayak. Udah ya keliengan. Tapi sebelumnya Novi memang fans One juga kan ya? Ngikutin dari One. Ngikutin ya, maksudnya kayak kalau gue sih seandainya jadi fans One gue akan senang banget sih dia ada dedicated gitu, masih bawain lagu dari One kayak masih menghargai. Nggak menghargai sih, maksud gue kayak bikin perasaan nostalgia aja. Walaupun gue sebenarnya pas baru banget pertama kali denger Day by Day ya di konser itu. Bagus sih. Terus abis itu kayaknya juga nggak banyak ini ya kalau secara performance lagunya sih yang dibawain dikit ya. Abis itu dia bawain lagu Whistle, terus sama cover lagu J-Park. Iya. Cover lagu J-Park. Abis itu encore lagu Love lagi yang sama tapi versi remix. Dan itu maksudnya kita juga kaget ya, maksudnya ekspresi dia karena fanchan pas Love remix tuh si Mei tuh kayak bener-bener keluar banget suaranya, terus dia kayak kaget gitu denger suara kita gitu, jadi lucu aja. Terus juga sempat di Twitter juga trending sama Mei lain, sama international Mei juga itu trending kayak wah Jihoon kayaknya bahagia banget ya gitu. Jadi kayak ada satu kebanggaan tersendiri. Kalau soal teriakan tuh emang fans Indonesia emang paling semuanya paling memorable. Semua fandom teriaknya tuh kenceng banget dah. Setelah FanCon ini berakhir kan saatnya high touch kan. High touch dulu baru foto ya? Iya, high touch dulu. High touch nih. Gue dapet loh nih. Gue ceritain versi gue dulu ya. Nih kalau gue kan media dapat high touch-nya terakhir kan. Terus ya udah tuh kita harus dikasih hand sanitizer. Terus dia juga pakai ini kan ya, pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan. Ya. Terus kayaknya dia cuman emang ini Malaysia. pakai kan virus corona. Dia di 2 negara terakhir kan juga. Masa iya itu. Ya udah sih ikutin aja peraturannya gitu. Nah terus dia kayak cuma pakai kaos hitam doang gitu, kayak jaketnya dibuka kan, kayak agak sisa bekas-bekas kan. Dia kenapa? Novi kenapa? Karena dia kalau pakai hitam atau putih yang cuma t-shirt doang. Iya t-shirtnya. Iya sih, ya. Gue suka banget. Iya dia tuh kayak cakepnya loose gitu, kayak lepas. Berasa kenal ya, suka banget sih kalau dia. Nah di situ. Nah sayangnya gue tuh kayak emang apes ya masalah high touch gitu ya. Pas high touch ini udah dikasih sanitizer, pas high touch gue dia nggak eye contact sama gue, dia ngeliat ke belakang gue kayak panggil dong namanya. Gue bilang Anyong gitu kan, terus dia ngeliat ke belakang gue. Namaku bukan Anyong. kayak kok gitu sih, kayak oh ya udah gue nggak eye contact deh. Sama pas gue sama Pak Bogum juga gitu, lagi ngomong sama manajernya tuh. Iya kan udah tau maksudnya, padahal dia cuma 3 detik kayak liatin dong ke mata gue gitu. Agak nggak fair sih, kenapa kita disuruh pakai hand sanitizer tapi dia pakai sarung tangan. Padahal sama aja ya. Padahal kan itu nempel di. Gak boleh, jangan. Tuh jangan tetap membawa kuman penyakit tuh, marahin lu. Ini negara ini penuh kuman. Nah pas Novi gimana tuh? Pas gue merasa ya. Ada momen nggak? Momen? Enggak, tapi sebelumnya setelah FanCon itu selesai, gue merasa kru sama staffnya itu agak miskomunikasi ya. Itu soalnya ada beberapa penonton yang dibawa kesini ya, enggak lewat sini, kayak nggak bener gitu loh apa tektokannya. Itu gue merasa itu yang bikin lama, kayak jadi tuh di depan numpuk semua. Kalau kata temen gue ya, di situ agak LO-nya kayaknya kurang briefing kali ya, kurang gercep. Kalau pas Novi gimana? Karena kita di Diamond, jadi kan ke Diamond tuh belakangan. Oh iya belakangan ya. Jadi ya memang rada lama sih pas kita nunggu, terus sempat ada salah announcement juga yang bilang membuat harapan gitu. Iya itu salah. Di Twitter sama di Line juga pada, maksudnya sama anak-anak Mei juga pada bilang kayak udah berharap tinggi tapi kayak dijatuhin lagi. Iya gitu. jadi yang translator orang Koreanya bilang bagi yang mendapatkan bronze, platinum, terus gold itu tetap di sini ya karena mendapatkan high touch. Wah yang di bronze belakang tuh langsung wah ya. dapat terus baru
udah orang yang udah keluar langsung masuk lagi kayak wah Iya, dapat ya kayak wah mungkin kayak gitu. wah awalnya gue juga kaget dapat semuanya gitu. Ternyata akhirnya dikonfirm lagi sama staff orang Indonya kayak yang dapat high touch itu yang pakai lanyard aja ya, dikonfirm berkali-kali. Yang udah dapat email. Itu sih itu benefit. salah komunikasi. Iya kan kayak sedih. nyebelin banget nggak sih, kayak gimana sih komunikasinya? Emang gak ada yang the best selain Pak Bogum. Pak Bogum, semua yang ada di sini semuanya dapat high touch. Luar biasa. Kim Jawan juga kan? Iya, emang Kim juga. Jawan. Nah itu, kalau yang Novi gimana? Belum. Pengalaman Novi Iya, ya, lu terus. Iya. Kalau aku karena udah dapat ujangan kali ya dari teman-teman yang sebelumnya udah pernah high touch gitu. Pokoknya dari dapat sih aku eye contact gitu, cuma kayak aku nggak kuat ngelihat matanya udah gitu. Gimana ya, dia tuh beda dari, karena kan biasanya kalau lihat di atas panggung tuh ya jaraknya kan lumayan jauh, jadi ya udah kelihatan mukanya gitu, tapi kan nggak jelas banget gitu. Tapi pas high touch tuh aku tuh kayak mau istilahnya tuh mau teriak tapi nggak bisa gitu, nanti malah malah takut takutnya diapain gitu, mau teriak tapi nggak bisa. Terus kayak udah high touch tuh aku juga kayak takut megangnya gitu, kayak gimana ya, kayak barang gitu. Kayak barang fragile gitu. Jadi ya Tuhan, makanya aku mau pegang juga ya udah pokoknya pas udah eye kamu contact. hancur kalau aku sentuh gitu. Iya, Aku kotor, tidak pantas menyentuhmu. Tapi aku sudah pakai hand sanitizer. Iya gitu, jadi sempat eye contact, terus juga dia pas eye contact terus dia bilang anyong gitu, terus aku kayak udah dia yang bilang ya, dia yang bilang pas gue yang bilang dia diem Karena dia aja. tahu lo media dan lo gratis. Iya, dia tahu kalau gue ini bukan fans gue nih. Mungkin dia dibisikin yang ini diamond ya, lo harus ramah, ini Iya, paling iya. mahal gitu kali. Jadi dia ramah sama yang diamond cuy. Kayaknya deh, iya betul. Yang ini yang gratisan udah cuekin aja gitu. Ya ampun, udah tahu Nuna ini udah jompo ya. Terus biasanya kalau udah kayak gitu tuh kan kita udah hilang tuh, nggak konsen ya. Karena kadang-kadang gini, gue sering banget nanya sama orang yang istilahnya ada dalam situasi seperti itu ya, kayak misalkan high touch atau mungkin nggak, kalau di konser diajak selfie misalkan, itu kan posisinya deket banget kan sama idola, tuh sering nanya gimana sih aromanya nih orang gitu. Karena gue sering nanya gitu. Dulu pernah ada satu cinggu gue di Twitter, gue gak kenal sih dia siapa, tapi kita sama-sama by Siwon terus saling follow gitu di Twitter. Terus pas dia pernah selfie nih sama Siwon gitu kan, pas gue nanya boleh nanya gak Siwon tuh baunya kayak gimana ya, gue gitu kayak bau-bau coklat gitu kata dia. Oh iya kayak aroma coklat gitu kali dia. Terus nah masalahnya gini, setiap kali gue ikut high touch sama siapapun artis Korea itu pasti bau tangannya sama semua. Tapi kan kita pakai sarung tangan, jadi nggak Jadi nggak tahu ya aromanya. Yang itu either emang aroma hand sanitizer-nya dia, standarnya mereka, mungkin gue nggak tahu. Tapi setiap kali benar pas Pak Bogum cium, oh ya sama Pak Bogum sama siapa gitu mirip-mirip gitu aromanya. Kalau ini enggak. Kalau ini kan pakai sarung tangan jadi wangi obat. wangi obat. obat corona ya. Wangi hand sanitizer-nya itu yang ya biasanya yang hand sanitizer yang di rumah sakit. Ini apa namanya? Body scent-nya tuh gimana sih, kayak presence-nya dia tuh gimana sih pas kan sepersekian detik kamu di situ gitu, kayak ada apakah aura kalian bersentuhan gitu auranya. Gak kecium. Bentar banget, apalagi kan sendiri. Cepet kayak 2 detik doang gak sih kayak tapi dia nggak ada kesempatan bahkan roh kita buat menyatu dengan roh dia gitu ya. Iya. Mau lamaan dikit udah nggak boleh gitu. Tapi itu sih dia tuh kayak mungil bener deh dia. Bener kayak barang fragile. Tapi dia nggak. Lebih fragile dia apa Bae Jin Young? Enggak, lebih si Jihoon. Kayak dia tuh kecil tapi auranya cerah. Tuh kan susah gue jelasin beneran deh. Lo harus lihat diri. Gue bingung deh. Gue bingung jelasin biasanya Novi nih. Kita juga bingung kan? Tapi Yang gimana? biasa aja bingung apalagi yang gue. Bingung. Nah setelah emosional belum selesai. apa? Emosional itu gimana tuh? Maksud gue tuh baru. Iya setelah itu. Iya baru habis high touch nih. Abis hype. Jadi kayak udah rada jauhan, aku baru teriak gitu. Jadi pas Kenapa mending teriaknya depan dia tahu biar dia inget. nanti dia kaget. Gini anyong. Harusnya teriaknya Gak boleh. Iya kayak gitu kan. Ayo. Setiap kali dia ngomong. dia pasti kayak juga ya. Iya. Tapi itu seru loh Nov, kamu akan jadi viral loh kalau kayak gitu. Iya, biar inget. Tapi kan ceritanya kita mau apa ya, jaga image biar cantik gitu, gimana sih?
Iya kan. Benerin jilbab dulu. Jaga hijab dulu kawan. Kayak gitu. Jadi ya udah, jadi kayak teriaknya tuh udah kelar dari rada jauhan dari dia, pas mau ngambil, pas mau keluar baru kayak gitu aku. Jadi bisa. I can relate. Walau waktu pas sama Seventeen juga gitu kayak mana nih Ditahan temen gue, dulu. mana nih temen. Karena kalau teriak sendiri kan malu ya, nyari temen dulu kayak temen gue, itu dia temen gue. Iya, aku juga nungguin temanku, kebetulan kita pas high touch sebarisan gitu kan, anak project sebarisan gitu. Jadi pas udah ngumpul semua baru biar pada ada teriak teman gitu. ngebahas. Biar ada teman soalnya ngebahas. tadi. Iya, bener-bener. Oh gitu ya. Gue kira kalau gue yang high touch biasa aja deh yang Monster X. Emang pernah high touch? Pernah Oh, yang di Malaysia coy. Iya, tapi karena lo nggak ada temen mungkin. Ada, tapi kayak gue lebih kalem aja Iya, gue. mungkin emang auranya nggak fun ya, kayak panggilan kemarin. Fun enak aja, aku Nah, di gitu. notice Kihyun. Oh yaudah lanjut nih. Nah, lanjutnya apa nih ya? Abis high touch ngapain sih? Foto Oh dulu. foto. Nah foto gimana? Kemana dulu sih setelah selesai dari high touch Kalau itu? foto kan lebih strict lagi kan, Balik- nggak boleh balik ngomong, ke panggung nggak lagi. Oh boleh. balik ke panggung lagi, Balik nunggu ke lagi. panggung, nunggu lagi 25 25 maksudnya? Iya 25 orang. Oh 25 orang langsung? Banyak Banyak ya? banget. Kayak foto sama foto graduation foto sekolah ya. graduation. Oh gue kira 25 ya. 25. Oh Jadi, 25 di atas panggung. di atas panggung. Deket nggak posisinya Novi? Aku kebetulan kan di kursi 13. Terus aku di urutan ke-6, jadi dia di belakang tapi di sininya gitu. Di belakang. Iya, di Oh berarti belakang. Novi duduk Di ya? belakang kamu persis. Enggak, persisnya di samping temen aku. Oh, Tapi jadi kayak dia ya lumayan deket lah. lumayan deket. Curi-curi kesempatan nggak? Nggak bisa ya cuci sama kayak ngobrol gitu? Pas terakhirnya sih kayak bilang Jun anyong gitu, terus dia ganggu gitu. Oh Novi bilang gitu? Beneran? Kontrak ngomongnya udah selesai soalnya. Iya, Udah udah, cuman boleh ngangguk. Kalau yang ini cuman boleh ngangguk doang. Bener ngomong Anyong terus dia balas lagi. Nggak halu kan ini? Mungkin Anyong yang di belakang kamu gitu? Nggak ngerti, tapi kan aku lagi eye contact sama dia. Oh, iya. Dia udah anyong gitu. Soalnya kan Terus kalau kayak- foto grup tuh tiba-tiba ada yang curi-curi kesempatan buat heart shape lah. Oh apa, iya, kayak heart shape gitu. kan. Kayaknya bisa deh kalau yang Kayaknya. sebelahnya ya. Enggak sih, karena Nggak bisa juga ya? karena Jionnya kayak udah ngeblok sendiri gitu buat sign sendiri gitu. Aku juga nggak rela kalau kayak gitu. Oh, waduh posesif juga nih Novi, bahaya nih. Iya masalahnya. Iya maksudnya ya udah jangan, maksudnya biar adil rata. Jadi nggak Oh ada iya yang iya, nggak ada yang heart Nggak sama ada yang iri sama ya. fans lain. Iya kayak iya. always be happy. Tapi ya emang sih kalau ada fans yang kayak gitu kadang-kadang gue juga kesel sih, tapi kadang kita nggak boleh mengumpat rezeki orang ya, jadi ya udahlah gitu, mungkin gue nya aja yang kurang agresif gitu ya. Tapi giliran sekalinya gue agresif nanti langsung kayak apaan sih, kan nggak boleh kan gitu kan, orang-orang kadang-kadang gitu ya. Lebih enak high touch atau foto bareng? dua-duanya. Aduh, Novi mah semuanya aja Dia dah. mah murah. Sebel. Karena maunya dapat semua, tapi kalau aku disuruh Misalnya milih, nih, iya kak. Misalnya di fancon selanjutnya cuma bisa milih benefitnya gitu. Mending mana? fotograf. Mending foto grup ya? Lebih mending foto. Mungkin karena ada kenang-kenangannya kali ya. Tapi high touch juga kalau kenang-kenangan high touch ya udah itu eye contact, tapi kan karena Oh iya. adalah kenang-kenangan eye contact. Fotonya udah ada belum? Fotonya udah di-upload. udah di-upload? Kemarin deh kayaknya Oh, udah di-upload. Tapi muka Sana. kamu nggak ketutupan kan? Nggak ketutupan sih, tapi mukanya Jihunnya gelap gitu. Oh iya. Gimana Jadi sih? yang Soalnya fotografer aku rada gelap, tapi yang lain-lain ada yang enggak sih. Soalnya ada temen aku yang foto grup sama Day6, dia nutupin muka orang. Siapa? Ais. Oh jahat banget. Parah sih, dia udah paling depan nutupin muka orang lagi. Aduh. Enggak sih, untung Ais, Mei baik-baik ya. Tuh, Jadi Mei baik-baik kalem-kalem. kalem-kalem. Oke. Jadi menurut kamu Mayday gak kalem-kalem? Langsung banget. Enggak mungkin karena dia terlalu excited Mungkin, kan, harusnya ya, dibawa. mungkin ya. Dia emang selalu excited sih. Itu selesai jam berapa? Jam 10 lewat dong selesainya. Aku nggak ngelihat jam, Nggak, tapi kayaknya jam 10 lewat deh, karena kan Lama sih Konnya soalnya 2 jam. nunggu high touch itu lama menurut lama gue. banget. Ya itu menurut gue yang agak kurang di koordinasi staffnya gitu. Tapi secara keseluruhan kayak ada kekurangannya nggak sih dari segi teknis, misalnya dari promotornya kayak konsernya kok kayaknya begini-begini ya gitu. Kayak buat next ke depannya biar apa kalau ada konser per Jihun lagi biar lebih baik lagi gitu.
Boleh. Dia sampai keluar dari mic loh. Boleh nggak ya? Cerita aja. Paling nggak bakal denger. Tapi kan ya mungkin kayak lebih ke kemarin tuh di konser mungkin kayak lebih ketat sebenarnya sih ini nggak boleh sih ya, maksudnya kan emang penjagaan buat video dan segala macam itu pasti nggak boleh kan, cuma tuh kayak kalau ini aku rangkum yang dari Twitter ya seharian ini, mereka bilang kenapa sih staffnya tuh kayak terlalu kasar, beberapa ada yang terlalu kasar gitu sih. Jadi maksudnya kalau memang mau negur ya udah gitu, tapi jangan sampai, katanya tuh aku juga nggak ngerti kebenarannya gimana gitu, tapi itu ada yang sampai nendang kursi dan segala macam gitu. Aku juga nggak tahu sih ini bener atau enggak gitu, cuma ya dari penuturan mereka yang buat thread dan segala macam kayak gitu sih. Tapi gue ngalamin enggak karena dia kasar. Jadi memang staffnya tuh ketat banget kan, nyari-nyari yang nyari-nyari ngevideoin, nyari-nyari tuh bolak-balik tuh di depan gue. Jadi tuh kayak dia tuh ada berdiri lama ngeliatin orang. Itu tuh jadi dia tuh nutupin pandangan gue ke panggung. Wah, itu gue sampai bingung kayak misi dia nggak nengok dong. Gue sampai gini sama teman sebelah gue biar gue ngasih tanda untuk biar dia minggir gitu loh, karena itu nutupin banget. Itu sih yang gue itu yang gue sebelin, karena dia tuh bolak-balik itu bener-bener kerja bener sih, terlalu ketat dan terlalu kayak nggak belak-belakan sih, kayak gedebak-gedebuk gitu loh. Itu yang gue sebel, kayak ini ganggu kenyamanan penonton. Itu sih yang gue sebelin kemarin di fancon Park Ji-hoon. Tapi kalau konten Park Ji-hoonnya sih seru-seru aja lah. Aman, seru iya. banget, Gue seneng kok pas sama hostnya itu kayak kocak sih memang dasarnya. Yang si Lee Ji-hoonnya memang kocak ya gitu. Paling juga kan gue sempat baca di Twitter ada double booking kan itu. Nah itu sih kayak double booking. Jadi dia beli di Alfamart, satu lagi beli di Tiket.com atau di mana gue lupa. Ternyata yang bayar duluan yang di Alfamart atau apa. Terus dia udah dapat tempat duduk yang paling PW lah. Ternyata dia disuruh berdiri dong, disuruh karena dia pindah kan, karena yang bayar duluan tuh yang di Alfamart atau mana deh. Iya nggak sih? Banyak ada. Yang double booking gitu. Dari penuturan temanku juga ada yang sempat ke double booking. Dia sih dimasukin juga tetap, cuma kayak pas udah mau mulai konser baru dimasukin. Ada yang disebar-sebar sih, ada di Platinum, ada yang di tempat. Iya, cari yang kosong aja ya. Cari yang kosong aja gitu. Jadi ya itu sih mungkin mereka kecewanya kayak gitu. Cuma ada teman aku satu juga yang di deretan DB yang di extend itu kayak berhasil mempertahankan kursinya gitu. Jadi bisa. laki-laki Asal kita lebih nyolot aja kali ya. Kayaknya gitu sih, harus ditegasin. Iya. Mungkin kayak menurut gue nih kayak kalau dengerin cerita konser ini ada aja ya. Maksudnya masalah tiket. Maksudnya ya udahlah, fokus di satu tiketing aja. Misalnya dia memang sama tiketapasaja.com, ya udah di situ aja gitu. Jangan ada di Alfamart, ada Traveloka, ada di mana. Jadinya double booking kan. Tapi takutnya kalau cuma satu site itu down atau gimana. Tapi kayak kalau ya aduh gue bingung sih. Ya, mereka juga pasti memikirkan ada baik dan buruk, ada buruknya ya. Itu berarti kayak konsernya tuh di staffnya kali ya, LO-nya. Itu gue juga sih. Ya, apalagi nih Ron, jangan main HP dong. Aku mendengarkan. Mendengarkan kayak udah itu aja ya konsernya Park Ji-hoon. Kamu nginep ya di situ ya? Aku sama tim di Santika. Oh itu dia juga ada. Oh gue sempat mau nanya juga sih, ada bisa ngasih hadiah ya? Oh iya, ada gift corner. Kamu ngasih hadiah nggak? Kalau pribadi aku enggak, tapi dari project kasih. Kasih hadiah apa? Kita kasih tumbler, terus phone case, sama bantal itu kita kasih. Dan bantalnya tuh kayak custom dia sama Max tuh peliharaannya. Anjingnya ya, anjing peliharaan. Abis ngapain nih? Aku abis ngeliat itu updatean BCL sedih. Iya sih sedih ya. Tapi kita lagi ngomongin ini. Tapi terima kasih banyak buat Novis udah meluangkan waktunya. Jauh-jauh di Pondok Cabe. Iya Pondok Cabe. Rumahnya
Ya ampun, nih sebenarnya kita bisa aja ya sore-sore, tapi ada temen gue yang nggak bisa nih kalau rekaman agak sorean, jadi biasanya malam. Ya, aku juga pegawai pulang. kantor. Iya, ya, aku Adi juga juga pulang pulang kerja. kantor ya. Kan Heeh. kamu enak kerjanya podcastan. Makasih banyak Anovi, kayak gue senang dengan ceritanya Novi, terutama cerita tentang ya, project union projectnya. Kayak gue bersemangat ingin berkontribusi gitu loh buat idol, tapi kayak gue tuh sebagai fans biasa-biasa aja. Pasti TXT aja. Oh, kok kenapa TXT sih? Kan lu lagi suka TXT Iya sekarang sih, atau? iya, iya. Banyak biasnya. Iya banyak, aku mah multi biasanya. fandom. Oh, Monster X, TXT, Bang 80s. Tonsonyon dan 80s banyak. Banyak loh. dong, nggak bisa gue kalau udahlah kan aku mau poliandri. Nggak, kayak itu pengen apa ya, gue ingin berpacu untuk ikutan project-project gitu. Pacu dalam melodi. Iya, lu kan pernah nggak lu berkontribusi untuk sebuah fandom gitu, bikin project apa? Gue bikin project untuk diri gue sendiri. Oh iya. Jadi nggak yang langsung union apa gitu, nggak buat diri sendiri aja. Oh. Kan anaknya ini malas bergaul. Oke deh, kita tutup episode cerita. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Enggak lah, kita tutup dengan lagunya Park Ji Hoon yang Novi paling suka banget apa? Ya enggak, ini kita tanya Novi aja. Oh, Novi, Ya lu nggak usah, lu pasti nggak bakal tahu. Oke. Iya. Kalau yang paling suka ya dari album dia yang 360 sih itu Yang paling ada. membekas gitu. Nggak dibawain sih Oh, nggak dibawain. kemarin, tapi di VCR terakhir itu ada itu Still Love You. Oh iya, Still Love You itu kalau katanya Park Ji Hoon lagu kesukaannya dia karena mengingatkan dia sama Mei. Wah, pantesan kayak yaudah deh, nanti kita dengerin ya. Aku yang boleh Park Ji Hoon. request gak? Apa? Day6. Enggak dong. Day6. Aku udah gak ada congratulations lagi nih. Taunya Yeposo doang, enggak. Ini tuh episode Park Ji Hoon. Oh ya udah, kalau gitu aku request One on One ya. Apa? Beautiful. Ya. That's my favorite song. Kenapa sih? Iya, boleh. Ya. Lo apa? Lo pasti Monster X kan? Enggak. Apa- Park Ji Hoon gue suka lagu dia yang Love. Apa lagu barunya Monster X yang bahasa Inggris apa? Middle of the Night. Tuh kan. Tuh, lo Enggak, promosi pokoknya kan, lo. gue kalau lagu Park Ji Hoon gue paling suka yang Love itu. Love. Mm. Oke. Ya nggak tahu kan yang mana. Mana tahu? Hmm. Love yang itu kan yang dibawain 2 kali. Oh, dengerin ya. Iya kan? Gila kali gue attention to detail. Enak aja. Oke deh Novi, thank you ya. Semoga lain kali ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi. Semoga lain gitu. kali bisa nggak cuman high touch dan cuma foto, tapi Bisa peluk ya. Nggak boleh. Oh enggak. Kenapa? Nggak boleh. Pepsi. Very Iya. fragile. Human fragile. Nggak boleh. Iya. Feeling all the day, feeling all the time. 너와 느끼던 그 모든 날들. I'm feeling all the day, feeling all the time. 너의 눈 속에 내가 하루 종일 널 부를게. 마음 들리니 내가 가진 모든 걸 함께 하고 싶어. 이건 love letter. 너를 위한 내 입술 한마디 말로 다 못해. 내 진심 for you.